A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menghadirkan untuk kita semuanya hati yang bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan pula untuk kita semuanya di dalam kita menelusuri, memandang, membaca, mendengarkan, serta mentadaburi setiap pesan yang terdapat dalam setiap huruf, kata, dan ayat di dalam Al-Quran ini. Dan berupaya sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk menjadikannya sebagai acara utama kita, tidak terganggu kita oleh hal-hal lainnya yang boleh jadi. Selama ini telah membuat kita tidak terkonsentrasi penuh, tidak leluasa kita di dalam menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat ini. Maka dengan segala kebeningan dan kemantaban hati inilah kita memohon kepada Allah di pagi hari ini, agar dapat sepenuh hati pula kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, terutama ketika saya atau kita semua merasakan benar, seperti halnya di pagi hari ini ketika menuliskan nama dari seseorang apalagi yang kita kenal baik yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita terkesan akan amal kebaikan yang telah dilakukannya. Dan apalagi seperti halnya tadi malam Bapak dan Ibu, saya sempat melayat pergi atas telah meninggalnya seorang tokoh di negeri ini. Dan alhamdulillah saya sangat mengenal baik dengan beliau, yaitu Profesor Dr. Saiful Bahri. Beliau adalah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan betapa tadi malam saya melihat tamu-tamu berdatangan ke rumahnya
Ramai sekali. Semua mendoakan, ada yang menyolatkan, dan hampir sama terdengar dari ucapan-ucapan tamu yang datang bahwa beliau adalah orang baik. Baik agamanya dan baik pula silaturahimnya. Sehingga ketika berhadapan dan mendapati situasi yang demikian, saya yakin kita semua akan terbersit keinginan, ya Allah, seandainya tiba giliranku nanti, berikanlah pula kesempatan kepada kami semuanya untuk dikembalikan dalam keadaan terbaik pula. Baik di mata Allah terutama, dan insya Allah ketika baik di mata Allah akan baik pula di mata manusia. Maka di sisi lain Bapak dan Ibu, sesungguhnya kalau saat kita merenung ke dalam diri, bahwa masih belum utuhnya, masih belum sepenuhnya istiqomah di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih merasakan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kadangkala masih kita terseret, terbawa arus, sehingga kita melakukan perbuatan yang menghantarkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau terbawa pula ke dalam situasi di mana seharusnya kita bisa meningkatkan amal ibadah kita dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, namun terhambat pula kita melaksanakannya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu ketika merasakan hal yang demikian, dalam mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita semuanya pada hari ini, maka kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kebaikan yang telah kita lakukan, semoga Allah lipat gandakan semangat kita untuk terus meningkatkannya. Dan begitu pun ketika kita menyadari bahwa masih ada saja perbuatan dosa yang kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita ini. Dan kemudian melihat bahwa kita semuanya pasti menginginkan dikembalikan dalam keadaan terbaik di mata Allah dan di mata manusia, maka kita pun memohon kepada Allah semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan begitu pula di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, di tengah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidup yang Allah berikan pada hari ini, semoga Allah benar-benar hadirkan keistiqomahan sampai dengan akhir hayat kita nanti, untuk menjadikan ikhtiar kita di dalam membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ini sebagai bagian upaya dan ikhtiar kita untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya. Agar benar-benar ketika tiba saat kita kembali kepada Allah nanti, yang tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Dalam keadaan kita pun sukacita kembali kepada Allah. Dan hanya kenangan-kenangan dari amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan semoga menjadi amal yang terus berkesinambungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini, benar-benar menjadi langkah pertama dan utama kita mengawali langkah kehidupan yang insya Allah akan kita jalani pada hari ini dan esok, sampai dengan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita haturkan dan sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling dikasihinya di antara seluruh anak manusia yang ada di muka bumi ini. Allah hadirkan contoh dan teladan yang begitu sempurna pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tidak ada sisi kehidupan melainkan selalu terdapat keteladanan pada dirinya. Maka betapa bersyukurnya ketika Allah masih menghadirkan semangat kepada kita semuanya untuk terus berupaya menggali bagaimana keindahan akhlak Rasulullah dan bagaimana pula cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yang tidak hanya kepada sahabatnya atau pengikut yang dihadirkan Allah di dalam kehidupannya, namun betapa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umatnya, pengikutnya, walaupun Rasulullah menyadari tidak berjumpa dengan mereka. Dan sebagaimana pula kita telah mendengarkan di dalam riwayatnya bahwa pada suatu hari Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat-sahabat utamanya dan Rasulullah menangis terseduh-seduh ketika itu. Sehingga sahabatnya menanyakan apakah gerangan yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dalam kesedihannya. Dan Rasulullah hanya mengatakan bahwa dia rindu, bahwa dia rindu. Maka sahabatnya menanyakan kepadanya, bukankah kami semua berada di seputarmu? Rasulullah mengatakan, sudah sepantasnya kalau saya rindu dan sayang sama kamu semuanya, dikarenakan kamu semua berjuang bersama-sama saya. Sampai dengan berulang-ulang sahabat yang menanyakan, Rasulullah mengatakan bahwa saya rindu dengan umatku yang saya tidak pernah berjumpa dengan mereka. Dan bahkan rentang kehidupan begitu jauh memisahkan aku dengan mereka. Namun mereka mencintaiku. Aku rindu kepada mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Secara fisik memang Rasulullah tiada lagi bersama kita. Tetapi Allah telah menegaskan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu semua mengatakan bahwa orang-orang yang telah meninggal ataupun terbunuh di jalan Allah itu, bahwa mereka mati. Tetapi sesungguhnya mereka tetap hidup, tetapi kalianlah yang tidak menyadarinya. Maka betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun 1400 tahun lebih terpisah dari kita, namun atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tetap hidup di dalam kehidupan kita. Dengan Allah tumbuh kembangkan kadar cinta dan semangat motivasi untuk mempelajari, memahami, serta mempraktekkan keteladanannya. Dan betapa sesungguhnya atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya secara fisik ditujukannya kepada sahabat-sahabatnya yang dijumpai dan hidup bersama dengannya, tetapi itulah sesungguhnya merupakan ekspresi yang akan diberikan dan ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita berjumpa dengannya. Maka betapa Rasulullah menghadirkan tidak saja sesuatu yang besar, tetapi hal yang dianggap kecil pun dihadirkan dalam keteladanan yang indah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali menyampaikan untuk kita semuanya bahwa bagaimana Rasulullah menghargai, menghormati dan mencintai orang-orang yang berada di seputarnya. Dan itu diekspresikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berpakaiannya. Rasulullah berpakaian bukan untuk dirinya, tetapi cara Rasulullah berpakaian adalah Rasulullah menghargai, menghormati dan menyayangi orang-orang yang berada di seputarnya. Sehingga kita bisa mendapati dalam hadis-hadis yang sahih
bahwa bagaimana Rasulullah selalu berupaya berpenampilan bagus di hadapan sahabat-sahabatnya. Meskipun dengan segala keterbatasan situasi dan kondisi yang dihadapinya pada saat itu. Dan disebutkan bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim, yang menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling zuhud dan paling tawadhu. Dan beliau memakai pakaian yang bagus dan berhias untuk keluarga dan sahabatnya. Dan beliau berpandangan bahwa berhias dan berpenampilan bagus, karena hal itu adalah menampakkan sebagai tanda syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat bekas nikmatnya atas hambanya yang ditunjukkannya dengan cara berpakaiannya. Dan dalam Tabaqut Ibnu Sa'ad dari Jundub bin Makits radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang rombongan yang menjumpainya tentunya, memakai pakaiannya yang paling bagus dan menyuruh para sahabatnya pun berlaku demikian. Sehingga dikatakannya, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, yaitu ketika datang rombongan dari Kindah, beliau memakai pakaian dari Yaman. Dan Abu Bakar radhiyallahu an sahabat Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar atom dari kesombongan. Kemudian seseorang berkata, ada orang yang suka kalau bajunya bagus dan sandalnya bagus. Maksudnya, apakah hal ini termasuk sombong? Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu indah, maha indah, menyukai sesuatu yang indah. Kesombongan adalah tidak menerima kebenaran dan menghina orang lain. Maka betapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita mendapati, sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, innamal a'malu binniyat. Dari dua hadis yang kita dapati ini, bahwa Rasulullah mengenakan pakaian yang terindah itu bukan dikarenakan ingin dipuji, dikarenakan keindahannya, tetapi adalah ekspresi Rasulullah menghormati orang-orang yang akan ditemuinya. Dan bahkan kita bisa mendapati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana kita dapati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sebelum keluar melangkah dari pintunya untuk menjumpai sahabatnya, Rasulullah sempat mengaca sebentar melihat ke dalam air yang jernih itu dan merapihkan jenggotnya. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita dapati dalam nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama Muhammad Ali Al-Hashimi, tentunya perhatian terhadap penampilan ini jangan sampai menggelincirkan seseorang muslim ataupun muslimah yang sejati itu kepada berlebih-lebihan dalam berhias ataupun keterlaluan dan berlebihan pula dalam mempercantik dirinya, sehingga hal itu akan menghantarkannya
sampai kepada rusaknya keseimbangan yang merupakan pokok semua ajaran Islam. Seorang muslim atau muslimah yang baik selalu memperhatikan kesederhanaan dalam segala hal, sehingga tentunya tidak berlebihan dalam satu sisi, sehingga membuatnya lalai dari sisi yang lainnya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pada pagi hari ini dalam ikhtiar kita untuk mempelajari lebih jauh bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan hal itu kepada kita semuanya. Fattabi'uni. Sehingga bukan kita hanya sekedar mengetahui bagaimana kebiasaan dan keteladanan Rasulullah, tetapi yang merupakan tugas bagi kita semuanya adalah melaksanakan dan mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semoga Allah menjaga keistiqomahan bagi kita semuanya. Tidak ada hari yang kita lalui tanpa kita mengenang dan mendoakan ayah dan ibu kita. Dan bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, semoga Allah catatkan hal itu sebagai amal ibadah dari ayah dan ibu kita yang telah memperkenalkan dan mengajarkan kebaikan, sebagai guru pertama kita di dalam kehidupan ini. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiada lagi secara fisik kita bisa melakukan kebaikan, berinteraksi secara langsung dengan mereka. Hanya doa yang bisa kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersilaturahim ketika ayah dan ibu kita telah tiada, adalah melalui media doa. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melanjutkan silaturahim dengan ayah dan ibu ketika mereka telah tiada, adalah dengan melanjutkan tali silaturahim mereka, dengan bersedekah atas nama mereka, dan tiada henti mendoakannya. Sehingga walaupun secara fisik kita tidak bersama mereka, namun sesungguhnya inilah silaturahim yang hakiki antara kita dengan ayah dan ibu kita melalui media doa ini. Semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, Allah terima seluruh amalnya, Allah lipat gandakan ganjaran bagi mereka. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan dan hanya bagian dari taman-taman surga yang Allah anugerahkan untuk mereka di alam kuburnya. Sampai nanti ayah dan ibu kita Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitupun kepada ayah dan ibu kita yang dalam saat ini boleh jadi dalam usia senja dan rentanya, namun Allah masih izinkan untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya, dan Allah masih izinkan kita mendampingi mereka. Semoga kita diberikan keistiqomahan, kesabaran, kekuatan, dan kecintaan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Menyayangi mereka sepenuh hati, menjadikan mereka sebagai prioritas. Dan semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kebaikan kepada ayah dan ibu yang Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan, hakikatnya bahwa itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah telah menegaskan hal ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum.
Bahwa jika kita berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Maka hal inilah yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan ini. Ketika ayah dan ibu kita telah tiada, tidak perlu menunggu lama. Dalam hitungan detik dan menit saja ketika kita mendengar bahwa ataupun mendapati ayah dan ibu kita telah tiada, maka kita bisa melihat bagaimana potret silaturahim kita sesungguhnya dengan ayah dan ibu kita selama ini. Ketika ada kebaikan di dalamnya, hal itulah yang mengembirakan. Namun saya yakin bahwa banyak sekali rasa sesal yang muncul pada setiap diri putra dan putri ketika ayah dan ibunya telah tiada. Maka dari itulah kita mengisi segala kekosongan atas hal-hal yang tidak optimal kita laksanakan. Dengan kembali kita mendoakan di pagi hari ini. Dan sama-sama kita menghadirkan doa untuk ayah dan ibu kita, tidak hanya dari kita sebagai putra dan putrinya. Semoga ketika kita mengaminkan dan sama-sama mendoakan, semoga ayah dan ibu kita mendapat kado pula dari sahabat-sahabat kita yang berada dalam forum ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kemarin salah seorang tokoh pendidikan dan sekaligus orang ulama pula, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Syaiful Bahri. Beliau pernah mendapat amanah sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan alhamdulillah saya mengenal baik beliau, Bapak dan Ibu, dan saya mendapati bahwa beliau sangat luas silaturahimnya dan sangat sederhana di dalam menjalani kehidupannya. Dan senang menjamu tamunya. Saya ingat sekali ketika saya bertamu di kantor beliau di kampus Universitas Muhammadiyah. Tidak dilewatkannya jam makan itu, melainkan setelah sholat berjamaah, dihidangkannya makanan rumah, sayur mayur. Namun yang utamanya adalah semangat menghormati tamu dan menyediakan santapan pada saat jam makan itu. Ini adalah salah satu ekspresi kebaikan yang telah beliau lakukan semasa kehidupannya. Begitu banyak pesan-pesan, kesan-kesan kebaikan yang didapati pada kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalnya, mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan semoga dedikasinya dalam dunia pendidikan melalui pencerahan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswinya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apabila seseorang itu terinspirasi kebaikan dari apa yang telah engkau lakukan, maka apa yang telah dilakukan itu lebih baik daripada onta merah. Seekor onta merah adalah merupakan simbol kemewahan pada masyarakat Arab ketika itu. Dan bahkan pada bagian yang lain, apabila hal ini dilakukan dan kemudian terinspirasi atas kebaikan itu, maka yang telah dilakukan itu adalah lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh matahari sejak terbit hingga terbenamnya. Maka semoga pencerahan yang telah beliau berikan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswinya akan membukakan pintu langit rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada almarhum
di alam kuburnya sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama pula kita mendoakan bahwa telah berpulang ke rahmatullah ibunda tercinta dari Ibu Ani Purwokerto, yaitu Ibu Hajjah Winarti Haryono pada tanggal 24 September kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalnya, mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan hanya kebaikan yang telah dihantarkan kepada anak dan keturunannya, sebagaimana yang dirasakan sepenuh cinta oleh Ibu Ani Purwokerto. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan kebahagiaan di alam kuburnya. Dan telah berpulang pula ke rahmatullah Bapak Mayor Nasrun. Semoga Allah pun menerima seluruh amalnya, mengampuni dosa dan kesalahannya, membahagiakan di alam kuburnya. Dan kepada para almarhum ataupun almarhumah, baik yang sama-sama kita sebutkan ataupun yang tidak kita ketahui, kaum muslimin dan muslimat semuanya, sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum wasi' mudakhalahum wa akrim nuzulahum wa ghsilhum bil ma'i was saldi wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pada pagi hari ini kembali kita sama-sama mendoakan Ibu sekalian. Di tengah bahagia kita melihat bahwa sahabat kita, saudara kita Pak Rudi Rajab hadir kembali pada pagi hari ini. Walaupun dalam keadaan menggunakan alat penopang leher bagi beliau. Sama-sama kita mendoakan Pak Rudi. Semoga Pak Rudi terus diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Tetap sabar Pak Rudi menghadapi semua ujian Allah. Dan semoga kesabaran dan keikhlasan inilah akan semakin meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan Pak Rudi. Dan siapapun yang tengah mendapatkan ujian Allah dan Allah hadirkan kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian ini. Semoga Pak Rudi dan saudara-saudara kita lainnya yang tengah menderita sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Allah sehat dan sembuhkan. Dan Allah tinggikan derajat keimanan dan ketakwaannya, dan Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan umur yang barokah kepada beliau. Sahabat kita, guru kita yang selalu menginspirasi di dalam forum ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Sasongko, yang kita sapa dengan panggilan akrab dan sayang kita, Prof. Song. Semoga barokah umur Prof. Sasongko. Allah berikan kesehatan yang prima dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semangat dan motivasi Prof. Sasongko untuk terus menebar ilmu kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswinya, membukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Prof. Sasongko bersama seluruh keluarganya, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu lainnya yang mensyukuri nikmat umur ataupun nikmat-nikmat lain yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini. Semoga rasa syukur kita menghantarkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bukakan pintu rahmat yang lebih luas lagi bagi kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu dengan membaca ayat ke-67, insya Allah sampai dengan ayat ke-77, masih berada kita di dalam surah ke-15, surah Al-Hijr. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Di dalam acara beranda pada pagi hari ini, semoga Allah mengizinkan dan merahmati serta memberkahinya, akan sharing nanti untuk kita semuanya Ibu Dr. Dit bersama Ibu Eti Wijayanti, dan apabila Allah izinkan nanti akan kita hadirkan pula bersama Ibu Dr. Wanarani Arismuti atau yang kita sapa dengan Ibu Winnie. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya, dan bersama seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan
Dan untuk itu sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sebelum kita melanjutkan, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan doa Bapak dan Ibu, khususnya dalam acara Dies Natalis ulang tahun ketiga Universitas Dian Nusantara kemarin. Prof. Suharyadi menitip salam hormat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Beliau tidak bisa mengikuti acara ini pada hari ini, dikarenakan semenjak pulang dari Jogja sampai dengan kemarin, beliau masih belum pulih kesehatannya, masih dalam keadaan sakit. Mohon doa restu Bapak Ibu semuanya, semoga Allah angkat sakitnya, Allah segera sehat dan sembuhkan agar dapat beraktivitas dan hadir kembali dalam forum ini sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita segera memulai dengan membaca ayat ke-67 pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين 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 قال هؤلاء بناتي إن كنتم
qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. 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 وإنها لبسبيل مقيم. وإنها لبسبيل مقيم. وإنها لبسبيل مقيم. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن
في ذلك لآية للمؤمنين. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu